Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2423 hari Renungan Pagi di Mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang dampak dari penginjilan. Amin. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa kemarin kita belajar tentang firman Tuhan di ayat yang pertama sampai ayat 6, di mana Yesus mengutus para murid untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Dan firman Tuhan ini bicara tentang dampak dari memberitakan Injil adalah penuaian jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Ayat 11, perhatikan. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dampak yang luar biasa ketika para murid memberitakan Injil, ada penuaian jiwa-jiwa.
Amin. Haleluya. Tapi sayang sekali saudara, para murid tidak siap untuk menuai jiwa-jiwa. Coba sudah perhatikan ayat 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa para murid tidak siap untuk penuaian jiwa-jiwa itu. Saudara, banyak kali kita jumpai bahwa gereja Tuhan saat ini tidak siap untuk penuaian jiwa-jiwa. Ada gereja yang berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk gereja tersebut. Tapi sayang saudara, setelah Tuhan kirim jiwa-jiwa, gereja tersebut tidak melayani jiwa-jiwa itu dengan baik. Akhirnya apa? Terabaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita melihat gereja itu tidak siap. Nah, saudara, tahun 1965, kita tahu tahun itu terjadi apa ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi, saudara pasti tahu. Tahun 1965, Indonesia pernah mengalami penuaian jiwa-jiwa, tapi sayang, gereja Tuhan pada saat itu belum siap. Saudara, waktu itu terjadi pergolakan yang luar biasa. Banyak orang harus memilih untuk beragama. Karena kalau tidak memilih salah satu agama, akan dianggap komunis. Dan kita tahu saudara, kalau saat itu tidak memilih agama, berarti resikonya dia akan ditembak, saudara. Akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara, pada saat itu masa-masa Indonesia masuk dalam gelombang penuaian jiwa-jiwa, tapi sayang gereja Tuhan pada tahun 65 itu tidak siap. Padahal itu momen penuaian jiwa-jiwa sudah. Tapi sayang, gereja tidak siap. Dengar baik, gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, ya, kita harus mempersiapkan diri untuk penuaian jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa kata Yesus kepada murid-murid bahwa kamu, para murid, harus memberi mereka makan. Amin. Dari ayat ini, Tuhan Yesus mau melihat respon para murid. Apakah mereka sudah siap atau tidak? Apakah mereka bertanggung jawab atas pelayanan mereka atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat bahwa para murid tidak siap. Dan Tuhan mau melatih mereka untuk selalu siap sedia. Saudara, mereka tidak pernah menyangka bahwa dampak dari penginjilan mereka ada tuaian besar terjadi. 5.000 laki-laki dicatat firman Tuhan ini. Ini yang dicatat laki-laki. Saya percaya mereka bawa istri. Kalau mereka satu orang bawa istri, saudara, satu berarti sudah 10.000. Kalau mereka bawa anak, saudara, orang-orang Israel itu punya anak itu bukan 1-2, saudara, tapi banyak. Betul? Jadi saudara bisa hitung sendiri. Pada saat itu yang hadir ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki ini. Saudara, ada berapa banyak jiwa pada saat itu yang harus diberi makan oleh para murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin tidak masuk dalam logika daripada para murid untuk memberi makan orang yang sebanyak itu. Karena apa yang ada pada mereka itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Walaupun mungkin rotinya itu
dicubit-cubit saudara untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki itu, saya yakin dan percaya itu tidak cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa apa yang ada pada kita, yang mungkin kita lihat, kita hitung, kita pakai logika nggak masuk akal, nggak cukup. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat yang sama dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, dari apa yang ada pada kita, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Bagi kita ini nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita harus memberi mereka makan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik. Kalau saudara memenangkan jiwa, saudara harus bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa itu. Amin. Saudara harus memberi mereka makan. Memberikan mereka makan dalam arti di sini, makanan jasmani. Saudara harus jadi berkat buat mereka. Saudara juga harus memberi mereka makanan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14 sampai ayat 17, perhatikan. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. 5.000 orang laki-laki semua makan sampai kenyang. Bahkan lebih, sisanya 12 bakul. Amin. Saudara, kita tahu 12 bakul ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara, mungkin bagi saudara, apa yang saudara miliki di saldo saudara mungkin, nggak cukup nih kayaknya nih sebulan nih ke segala kebutuhan begitu banyak. Tapi kalau saudara serahkan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat. Dari hitungan matematika kita, ini tidak cukup, ini tidak mungkin. Saudara, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Saudara, bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Sisanya 12 bakul, amin. Itu yang akan Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan semua perkara, semua persoalan, semua pergumulan kepada Tuhan. Segala kekurangan saudara, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu kita yang sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Amin. Sebab Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, perhatikan. Kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita pergi beritakan Injil. Dan saudara harus siap sedia untuk menuai jiwa-jiwa. Saudara harus siapkan segalanya untuk penuaian jiwa-jiwa tersebut. Amin. Selama saudara tidak pergi memberitakan Injil, cepat atau lambat, gerejamu akan tutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya mimpi besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, saudara harus melangkahkan kaki saudara sekarang ini. Pergi, beritakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang saudara kerjakan, lakukan, kelihatannya sederhana. Tapi kalau yang saudara ceritakan tentang Injil Kerajaan Allah, ceritakan tentang Yesus, maka dampaknya luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saudara dan saya harus siap sedia untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang kita tuai. Kita harus memberi mereka makanan jasmani untuk sementara waktu, untuk menampung mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat kita memberitakan Injil, mereka percaya, mereka kemudian diusir dari keluarga. Saudara harus bertanggung jawab buat mereka.
Saudara harus menampung mereka sementara waktu. Tapi tidak selamanya saudara harus memberi mereka makanan jasmani. Saudara harus membuat mereka menjadi orang Kristen yang mandiri, yang harus berjuang keras untuk mengikut Tuhan, ya harus membayar harga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara waktu ketika jiwa-jiwa itu percaya pada Tuhan Yesus, mereka dibuang oleh keluarga, mereka diusir dari kampung mereka, saudara harus bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa itu. Nah, kebanyakan gereja tidak siap untuk itu. Sehingga mereka merasa, aduh ini merepotkan. Nah, saudara dan saya harus siap. Amin. Saudara harus siap bertanggung jawab buat mereka. Mereka telah meninggalkan keluarganya, mereka telah dihapus dari kartu keluarga mereka, mereka tidak mendapat warisan, lalu mereka datang kepada saudara-saudara tidak melayani mereka, mereka akan kecewa dan mereka akan kembali saudara kepada kehidupan masa lalu mereka. Makanya saudara harus siap melayani mereka. Amin. Memberi mereka makan. Bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang kami jumpai dalam pelayanan saudara yang dulu agama seberang lalu percaya Yesus jadi Kristen, tetapi gereja tidak bertanggung jawab akan hidup mereka. Akhirnya mereka kembali. Bapak Ibu Saudara dan saya, gereja Tuhan harus bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa ini. Terus setia kepada iman mereka, kepada Kristus Yesus Tuhan. Selama mereka diusir, dibuang, saudara yang harus menampung mereka. Sampai pada akhirnya mereka bisa mandiri. Amin. Makanya saudara harus upgrade. Saudara harus menjadi guru buat mereka. Saudara harus mengajarkan kepada mereka kebenaran dan iman. Supaya mereka cepat mandiri. Amin. Haleluya. Saudara harus bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang saudara dan saya Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang ketiga, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kita. Bukan dari apa yang tidak kita miliki. Tuhan sanggup melakukan apa yang ada pada kita. Walaupun mungkin kita hitung, kita lihat saudara, bahwa ini nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan bahwa secara hitung-hitung matematika, para murid nggak mampu untuk memberi mereka makan 5.000 orang laki-laki ini. Nggak bisa mereka saudara, karena nggak punya apa-apa. Yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Nggak mungkin cukup untuk memberi makan 5.000 orang itu. Tapi ketika mereka serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat dari apa yang mereka miliki, yang mereka anggap tidak bisa, tidak mampu, kurang. Saudara lihat, Tuhan mengerjakannya bukan cukup, tetapi berlimpah. Bahkan sisanya 12 bakul. Amin. Saudara, 12 bakul ini bisa berarti suku Israel. Artinya semua suku Israel atau semua umat manusia yang percaya pada Yesus terpelihara. Dari kekurangan mereka, Tuhan limpahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya bilang, kalau kita ikut Tuhan, tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, nanti bayar kontrakan gereja bagaimana, untuk pembangunannya seperti apa. Saudara tidak usah khawatir, sebab Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita, orang-orang percaya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa dari kekurangan kita. Amin. Sudah perhatikan firman Tuhan ini, sisanya 12 bakul. Saya tambahkan lagi saudara, bicara 12 bakul ini. Kalau kita melihat setahun ada berapa bulan? 12 bulan, artinya kita akan diurus Tuhan. Setiap tahun Tuhan akan urus kita. Kalau kita hitung jam saudara hitung jam dari angka 1 sampai angka
Luka 12, saudara. Saudara, setiap waktu Tuhan yang akan urus kita. Amin. Tuhan yang akan pelihara kita. Makanya saudara gak perlu khawatir tentang apapun juga. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dari segala kekurangan saudara. Dari apa yang saudara miliki, yang saudara anggap ini gak mungkin, akan jadi mungkin. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat dan belajar. Yang pertama, kita harus pergi memberitakan Injil dan harus siap menuai jiwa-jiwa. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang kita tuai. Kita harus memberi mereka makan. Yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat buat kita. Dari kekurangan kita. Dari apa yang kita miliki, yang kita anggap ini nggak bisa, ini nggak mungkin. Tuhan Yesus sanggup. Dan sangat bisa. Yang tadi sudah pikir tidak mungkin akan jadi mungkin. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya mungkin. Semuanya bisa terjadi. Bersama Yesus kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat. Kesehatan, kekuatan, umur panjang selalu menyertai hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau konseling, mau didoakan, sudah bisa hubungi WA saya di 081337 491360. Saya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.